Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kali ini saya ingin kembali mengomentari Luis Prasetyo. Ini video lamanya, tapi nggak apa-apa ya. Saya udah ketinggalan beberapa seri guys. Kenapa? Karena memang saya lagi sibuk waktu itu ya. Ada banyak pekerjaan yang harus saya lakukan dan saya harus mencari penghidupan juga guys. Nah, sekarang kita akan komentari video lamanya. Mengapa Yaya Waloni bisa kebal hukum? Ya kan? Strip Dennis Siregar, Yaya Waloni. Kita langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Apa sih alasannya kok Ustadz Yawaloni ini kebal hukum? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas mengenai kenapa sih kok Ustadz Yawaloni itu nggak bisa ditangkap? Apa sih alasannya kok Ustadz Yawaloni ini kebal hukum? Nah, kita akan bahas ini dari beberapa perspektif. Bentar guys ya, saya mau apa dulu ya? Saya mau potong dulu gini. Seorang dikatakan kebal hukum ya, kalau dia punya backing. Ingat, backing ya. Atau dia menyerahkan sejumlah uang gitu. Ibaratnya dia tuh menyuap gitu kan. Nah, itu baru kebal hukum. Nah, contohnya misalnya kayak orang yang dekat sama penguasa atau dia punya channel ke penguasa gitu. Nah, atau orangnya tadi saya juga kata orang tuh menyuap gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari dua kategori ini ya, itu belum lagi proses lainnya. Nanti akan sampai sini akan kita telah ya benar tidaknya. Di poin itu awal guys ya, tanpa ada poin-poin lagi kita bahas dua poin awal dulu, yaitu pertama tadi dia dekat dengan kekuasaan. Nah, faktanya Soekarno itu berapa kali mengkritik kekuasaan gitu, sehingga dia tidak dekat dengan kekuasaan gitu kan. Dia sering mengkritik kekuasaan, mengkritik jalannya pemerintahan gitu. Nah, yang kedua, beliau juga itu bukanlah orang kaya ya Waloni ya. Beliau itu bahkan untuk berdakwah aja beliau tuh naik mobil pribadi ya. Beliau sendiri yang menyupiri beserta anak istrinya di belakang. Bahkan beliau untuk hidup jualan buku guys. Ya, jualan buku, dia membawa buku di mobilnya ya, buku-buku mungkin buku tulisannya sendiri juga, beberapa buku lain mungkin. Jadi dia habis ceramah itu dia menjual buku di masjid atau di tempat dia ceramah guys. Nah, itulah penghidupan ya Ustaz Waloni. Jadi dia bukan orang kaya dan kadang-kadang dia tuh dibayarin. Misalnya dia lagi makan di mana gitu, tiba-tiba ada yang kenal dia atau yang minimal tahu lah ini Ustaz Waloni, dan dia dibayarin gratis. Saya sering jadi gitu guys. Jadi Ustaz Waloni ini bukan orang kaya gitu. Kalau orang kaya kan biasanya ya kita tahu lah kayak apa, orang yang digaji ya, istilahnya bukan, saya bukan menjelekkan ya, tapi memang ada, saya pernah menemukan ya pendeta itu yang apa ya, memang kalau ada dia banyak kisah-kisah tuh guys, berapa sih hasil perpuluhan persembahan itu kan, bahkan ada yang sampai berebut berebut jemaat waktu itu, ada nonton video-videonya, saking besarnya lahan yang mau direbut itu kan. Jadi kalau sekarang Sewelon ini nggak ada yang bisa di uang tuh dia nyuap guys. Jadi dua kategori ini dia nggak masuk gitu. Nah, jadi ya, apa namanya, dia bisa dikatakan di kebal hukum. Dia adalah gampang target. Karena dia tidak dekat dengan kekuasaan, dia bukan orang kaya yang bisa menyuap hakim atau aparat penegak hukum, guys. Ya, kalau dari sudut pandangnya Pak Denny Siregar, beliau mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni tidak bisa ditangkap karena undang-undang atau pasal penistaan agama itu masih sampai di delik aduan. Jadi kalau tidak ada orang yang mengadu, tidak ada orang yang melapor tentang penistaan agama, maka Ustadz Yahya Waloni aman sampai kapanpun, tidak akan pernah ditangkap sebab tidak ada yang melapor. Untuk lebih jelasnya mari kita nonton videonya. Kalau Yosef Paul Zhang diburu, desak Made disuruh minta maaf dan akan diproses hukum, lalu bagaimana nasib Yahya Waloni? Kenapa sih dia aman-aman saja sampai sekarang? Ini karena pasal penistaan agama itu masih masuk dalam delik aduan. Dalam artian harus ada yang mengadu dulu ke polisi, baru aduan itu akan diproses secara hukum. Kalau nggak ada yang ngadu, ya polisi nggak bisa proses. Dari sudut pandang Pak Denny Siregar ini jelas beliau mengatakan bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni itu sampai di delik aduan saja. Maka Ustadz Yahya Waloni tidak bisa ditangkap karena nggak ada yang lapor dari orang Kristen. Nah, sepotong lagi saya gini ya, nggak cukup hanya melapor ya. Kita lihat tadi ada potongan video Ahok ya. Juga harus ada tekanan pada aparat. Ingat, kalau yang kita laporkan itu adalah orang yang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan ya, contoh kayak Ahok kemarin, beliau kan adalah orang berkuasa, beliau adalah gubernur Jakarta dan beliau dekat dengan kekuasaan, beliau adalah tangan kanannya presiden, tangan kanan Jokowi itu.
Nah itu susah sekali guys. Jadi laporkan aja, ada berkali lapor nggak tembus. Akhirnya umat Islam tuh harus mengadakan demo besar-besaran gitu kan, 212, 414 dan berapa kali demo besar gitu. Itu baru diproses. Itu pun hukumannya ringan gitu kan. Jadi nggak cukup hanya melaporkan saja, butuh masa yang besar, tekanan kepada para hukum untuk menegakkan keadilan gitu. Karena kalau ditekan gitu aparat penegak hukum kan mungkin takut memprosesnya atau ya mau cari gara-gara kan, itu penguasa gitu kan. Ahok waktu itu adalah penguasa ya, gubernur Jakarta. Nah makanya butuh masa yang besar. Dan ingat guys, itu posisinya mayoritas gitu ya kan, Ahok minoritas ya. Butuh, soalnya kan mayoritas itu kan dengan gampang gitu, tapi ini butuh masa yang besar. Nah itu, jadi Luis harus tambahkan lagi ya, kalau dia penguasa ya, nggak perlu dia tuh minoritas sekalipun, kalau dia penguasa atau dekat dengan penguasa, itu butuh masa yang besar. Dan kadang juga masa yang besar pun nggak ngaruh juga gitu. Ya demo-demo yang nuntut ini itu juga kan, mahasiswa demo itu juga nggak dilakukan kan. Jadi intinya adalah kalau orang itu dekat dengan penguasa, ya sekali lagi saya itu nggak dekat sama sekali dengan penguasa, bahkan dia sering bertengkar dengan penguasa, mengkritik penguasa ya. Jadi membandingkan Yawaloni dengan Ahok itu jauh panggang api. Yawaloni adalah rakyat biasa yang dekat dengan rakyat, yang mengkritik penguasa. Ahok adalah penguasa yang justru banyak sekali menyusahkan rakyat. Dia menggusur warga kampung akuarium ya kan, kebijakannya banyak menyusahkan rakyat gitu kan. Nah dan banyak hal lainnya ya. Paling positifnya saya akui Ahok adalah hebatnya dia bisa bubarkan jodoh. Itu saya angkat tangan, angkat jempol sama dia guys, dia bisa bubarkan jodoh. Itu saja, lain nggak ada gitu kan. Nah juga dia menyusahkan nelayan pantai utara Jakarta dengan membangun pulau reklamasi gitu kan. Nah jadi membandingkan, jadi kalau dia bandingkan sama Ahok nih dengan video tadi ya, itu nggak bisa dibandingkan ya. Justru bertolak belakang sekali. Kita sambung video guys. Sehingga nggak bisa diproses. Lalu benarkah tidak ada yang melapor tentang Ustadz Yawaloni ini yang mencemarkan atau hate speech atau menghina agama Kristen? Sebenarnya nggak sepenuhnya benar. Sebab begini, dulu Ustadz Yawaloni ini pernah dilaporkan. Bahkan Pak Pendeta Esra Soru sudah pernah menjadi saksinya dan mendatangi Bareskrim guys. Saya akan memutarkan video lama saya. Ya, di sini saya memang membahas tentang Pak Esra Soru yang saat itu menjadi saksi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas proses kelanjutan dari kasus Ustadz Yawaloni. Setelah tanggal 29 Oktober lalu, Pak Esra Soru mendapat surat panggilan untuk menjadi saksi atas kasus Ustadz Yawaloni. Hari ini 4 November Pak Esra Soru mendatangi Bareskrim untuk memberikan kesaksian tentang Ustadz Yawaloni. Mudah-mudahan kesaksian yang diberikan oleh Pak Esra Soru ini dapat membuktikan kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh Ustadz Yawaloni, termasuk juga tentang penistaan atas agama Kristen yang dilakukan oleh dirinya. Kalau dari sini sudah jelas banget ya, bahwa sebenarnya Ustadz Yawaloni ini udah dilapor, tetapi ya memang nggak ditangkap, nggak diproses sama sekali. Kalau memang peraturan. Nah itu artinya adalah memang Pendeta Esra Soru nggak bisa membuktikan guys. Itu aja poinnya. Karena polisi udah ngasih kesempatan dia bersaksi. Ya, ini Anda sebagai saksi nih, tolong sampaikan kesaksian, buktikan beliau ini bersalah gitu. Agak susah guys. Kenapa? Karena kan sampaikan itu semuanya dalilnya ada gitu. Ya kan? Yesus bukan Tuhan, dalilnya ada gitu. Meskipun orang Kristen nih, Yesus Kristus mengatakan Yesus Tuhan, dalilnya juga ada, berarti itu membuktikan adalah bertolak belakang, bertentangan. Ada ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ada yang mengatakan Yesus Tuhan. Meskipun ya yang mengatakan Yesus Tuhan itu bukan dari kalimat Yesus sendiri, tapi ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu dari kalimatnya sendiri gitu guys. Nah, jadi gampang saja dibuktikan gitu kan. Terbukti Pendeta Soru tidak bisa membuktikan itu. Makanya jangan heran kalau Samuel ini tidak ditangkap karena saksinya nggak kompeten guys. Karena memang susah mengungkapkan, memang itu memang yang disampaikan Samuel itu adalah kebenaran gitu guys. Pasal penistaan agama ini diproses ketika dilapor, harusnya Ustadz Yawaloni udah lama diproses karena udah ada yang lapor, dan memang kalau terbukti sudah pasti seharusnya
dia ditangkap. Tapi faktanya sampai sekarang dia masih bisa terus menjelekkan agama Kristen dan tidak pernah diusut sama sekali kasusnya, dan juga dia tetap tidak ditangkap. Jadi pertanyaannya kembali lagi, kenapa Ustadz Yahya Waloni ini kok nggak bisa ditangkap? Kalau alasannya karena pasalnya yang delik aduan, ya jelas nggak mungkin. Lalu kenapa kok nggak ditangkap sampai sekarang? Louis karena saksinya nggak kompeten, buktinya nggak kuat gitu, ya kan? Dia perlu berdua lah bukti yang kuat yang bisa meyakinkan jaksa dan hakim untuk memproses itu atau polisi untuk proses gitu. Nah itu intinya. Yang kedua gini guys ya, masalah jelek-jelekan ya. Kalau kita bahas tentang suatu agama, misal saya bahas tentang Kristen bahas Islam, itu hal yang biasa. Itu namanya perdebatan dialog antar beragama gitu. Nggak mesti harus melapor-lapor gitu, ya kan? Itu apa namanya? Kecuali kasus Ahok ya, Ahok itu beda. Kenapa? Karena Ahok ya itu efek dahsyat. Ya. Kalau lah itu yang melakukan bukan Ahok nggak masalah. Misalnya nggak begitu kali masalah bagi umat Islam. Misalnya melakukan Luis mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 61 berapa Al-Maidah 61 Al-Maidah 51 itu berapa saya lupa ya, agak lama ya. Saya agak lupa. Dia mau dibohongin dengan Al-Maidah. Nah, itu Luis kan tidak punya efek destruktif gitu. Jadi umat Islam tuh mungkin nggak begitu karena dia lihat dari efek pertimbangan berbahaya nih guys. Ahok ini ada seorang penguasa. Jadi pengaruhnya sangat besar ya. Apalagi itu waktu itu pileg, apalagi mau pilpres. Sehingga kalau ditakutkan nanti oleh umat Islam ya, kalau Ahok ini tidak biarkan alias kata-katanya itu dipercaya umat Islam, padahal jelas semuanya MUI ulama sudah mengatakan itu salah, keliru ya. Kalau tiba-tiba tidak dia terus aja masih berkor-kor gitu kan, tidak diproses, takut nanti itu akan menjadi kebiasaan sehingga orang Islam akan menganggap kalau milih pemimpin kafir itu boleh gitu guys. Kan ini fatal karena akidah Islam tidak membolehkan kita untuk memilih pemimpin kafir. Semua ada alasannya. Kenapa? Terbukti. Ketika memimpin Jakarta, dia melarang semuanya yang biasa dilakukan Islam, melarang kurban di sekolah-sekolah, di tempat-tempat publik, kurban itu harus di pemotongan hewan. Nah, lalu melarang takbir keliling dan segala macamnya, yang mana itu menyakiti hati umat Islam. Karena kita mesti maklum karena dia bukan orang Islam. Jadi pemimpin yang bukan Islam memimpin orang Islam ya kacau ininya. Dia nggak ngerti psikologi umat Islam bagaimana. Makanya lebih baik pemimpin Islam umat Islam dipimpin orang Islam gitu. Itu logikanya. Orang Kristen dipimpin orang Kristen. Selesai. Gitu kan? Karena jarang sekali ada orang Kristen yang mengerti tentang Islam. Mungkin Kapolri itu mungkin sedikit ngerti ya, yang baru nih saya dengar itu kabarnya. Siapa tuh namanya itu saya lupa. Yusran Kesani. Tapi kalau melihat ada kasus-kasus yang guys, kayak kilometer 50 dan segala macam, itu juga sedikit membuat ragu. Tapi intinya adalah sangat jarang sekali pemimpin yang non muslim itu paham psikologis dengan psikologis muslim atau yang beda agama gitu guys. Itu poinnya. Itu jadi sampaikan oleh Quran itu logis sekali gitu. Nah, jadi Ahok ini punya daya merusak luar biasa gitu. Makanya nggak bisa biarkan. Makanya umat Islam mau demo rame-rame karena memang kalau ketika membahayakan ya harus disikapi dengan serius gitu. Nah, kalau kayak kelas Lewis atau siapapun itu ya kan, kayak saya dikatakan goblok, idiot, bego atau apapun itu, atau Lewis misalnya mengatakan Ustaz Abu Somad murtad, itu kan udah kelewatan sebenarnya guys. Tapi ya sudah lah, Lewis ini siapa sih gitu kan. Jadi kita cukup ketawa aja lah gitu kan ketika dikatakan Ustaz Abu Somad murtad gitu. Isi lebih dari satu poligami itu menunjukkan HIV, kita ketawa aja. Berarti memang dia nggak ngerti Islam gitu kan. Mau bilang apa lagi gitu. Nah, jadi kalaulah kita semuanya melaporkan ya kan, nah, Anda bayangkan ya jumlah umat Islam itu berapa di Indonesia. Itu perlu dipahami pertama ya. Umat Islam di Indonesia ada 86% ya. Itu data di atas kertas, mungkin bisa lebih. Dulu itu sekitar 60% lebih. Nah, dilihat dari banyak mualaf sekarang ini ya bisa jadi berubah lebih. Nah, yang perlu dipahami adalah kalau semua sistem hukum rimba dalam artian melapor-lapor, udah banyak pendeta yang tangkap. Umat Kristen kena tangkap ya. Ada beberapa orang yang menghina tentang poligami, menistakan tentang tujuh bidadari, tentang Nabi Muhammad dikatakan pedofil lah, umat Islam menyembah Ka'bah lah gitu kan. Nah, ada berapa orang coba? Itu akan banyak
melaporkan umat Islam, karena umat Islam itu jumlahnya banyak guys. Itu logikanya, umat Kristen berapa sih gitu kan, pasti akan kalah kalau soal lapor melapor coba. Nah, untunglah umat Islam itu tidak seperti umat Kristiani yang gampang melaporkan. Paling nggak udah kelewatan kayak Pauzang itu yang kata-kata pedes banget gitu guys, ya kan. Nah, itu umat Islam menganggap berbahaya. Kenapa? Karena si Pauzang itu menantang. Ingat, dia menantang ya. Coba tangkap saya kalau bisa. Nah, umat Islam kalau tidak begitu, umat Islam tidak gubris. Di Luis ini tidak digubris. Karena tidak berbahaya. Tapi ketika ada orang yang kayak Pauzang gitu, atau yang mana apa nenek tua itu yang di mana tuh luar gitu juga kan, menantang guys. Nah, ini coba ada bayangkan, minoritas berani menantang mayoritas. Kalau diamkan apa jadinya? Coba. Jadi marwah harga diri mayoritas sudah ada lagi. Karena mayoritas itu tugasnya melindungi. Dan yang minoritas itu tugasnya menghargai, menghormati. Ketika yang minoritas tidak menghargai, menghormati, yang melindungi, yang mayoritas harus melakukan pelajaran, memberikan pelajaran agar minoritas itu tahu diri gitu. Ingat, yang tahu diri adalah minoritas ya, bukan mayoritas. Mayoritas itu akan melindungi otomatis kalau minoritasnya tahu diri. Itu hukumnya. Kita juga, kalau mau Islam di luar negeri tengok, banyak kita tidak menghargai mayoritas. Misal saya nih, saya tinggal di Rusia atau di Italia. Berani nggak saya seperti Luis ini? Berani nggak? Coba saya tanya dulu. Berani nggak saya buat video dalam bahasa Italia? Saya dijadikan pendeta di Vatikan. Habis saya kena hajar sama umat Kristiani di Italia atau di Amerika. Berani nggak kami umat Islam melakukan itu? Coba Luis, saya tanya. Ya, nggak berani. Dan kami tahu posisi kami harus menghargai mayoritas umat Kristen di Amerika, umat Kristen di Italia. Tapi Luis dan teman-temannya, kelompoknya, jelas minoritas, ya berani melecehkan mayoritas. Ini luar biasa, coba. Luar biasa gitu. Untung umat Islam Indonesia ini orangnya rahmatan lil alamin gitu. Coba dia ke Arab Saudi, coba Luis ini, coba dia ke Arab Saudi, coba yang menggunakan syariat Islam, nggak akan berani dia jangan lagi menghina Islam, membahas Islamnya nggak berani deh guys. Kalau dia ada di Arab Saudi, ya kan, atau di Pakistan, nggak akan berani deh guys, ya kan. Ini karena Indonesia ini umat Islamnya rahmatan lil alamin, ya. Dilaporkan paling Ahok, Pauzang, orang-orang yang memang tingkat apanya berbahaya gitu. Luisnya soalnya dia sadar dan dia tuh harus harus bersyukur gitu. Tinggal di Indonesia yang umat Islamnya tuh sangat tidak ganas gitu guys. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita tinggal di Amerika. Saya tinggal di Amerika, ya, di mana kita minoritas Muslim, kita tiba-tiba buat konten di YouTube, ya, tentang Kristen gitu kan. Apa nggak habis kita gitu. Apalagi mengatakan misalnya Yesus pedofil misalnya, kan luar biasa itu. Mengatakan pedofil kan sama dengan mengatakan Yesus pedofil gitu. Sama-sama luar biasa menurutnya. Atau ajaran ini pesta seks itu, coba dikatakan di Amerika, udah habis sama orang Amerika gitu. Nah, ini Luis orang-orangnya masih bisa menyebut gitu di Indonesia, nggak ada yang laporin dan masih selamat hingga kini, tapi dia nggak paham, nggak bersyukur guys. Itu poinnya. Jadi sekali lagi guys ya, belajarlah wahai anda minoritas ya, umat Kristiani di Luis, anda hidup di Indonesia yang mayoritas Muslim, anda posisi anda minoritas. Belajarlah menghargai, menghormati mayoritas, dan mayoritas akan otomatis melindungi anda. Sedangkan anda tidak menghargainya, anda masih dilindungi, ya kan? Coba ada nggak yang mengganggu Luis? Yang paling orang cuma komen gitu kan, nggak ada yang memukuli dia, menangkap dia nggak ada, melapor dia nggak ada Luis ini gitu kan. Nah, lapor pun wajar sebenarnya itu, kalau udah parah. Tapi sampai sekarang dia Luis masih tetap bisa bikin konten yang menjelekkan Ustadz gitu kan. Nah, dia nggak sadar, dia bersyukur harusnya. Itu tak akan bisa dilakukannya di Arab Saudi atau di Brunei Darussalam gitu, ya kan? Nah, padahal logikanya umat Islam Indonesia lebih banyak pada Arab Saudi dan Brunei Darussalam gitu. Tapi karena Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, ya, tapi demokrasi, orang-orang seperti Luis bebas, tapi dia nggak bersyukur. Nah, itu tidak akan kita temukan. Misalnya saya juga umat Islam tinggal di Italia, pusat Kristen, atau di Amerika, atau di mana-mana negara yang Kristen mayoritas. Itu umat Islam tuh sangat menghargai, menghormati mayoritas, ya. Nggak ada umat Islam tuh macam-macam di sana, gitu, ya kan. Nah, dan kalaupun berdakwah, kita nih berdakwah, kita menyampaikan apa yang tertulis, gitu. Nggak pernah kita sampai nyerang
pendeta Soriu. Kayak saya nih, saya nggak pernah menyerang pendeta, nggak pernah saya serang apa. Saya hanya mengklarifikasi, misalnya kayak bahas tentang Luis, bahas tentang aku bangga di Kristen kemarin, atau umat Kristen yang yang kelewatan. Nah, itu saya paling bahas itunya aja gitu guys. Saya menunjukkan kalau ini udah kelewatan, selesai gitu. Nggak lagi, nggak menghina balik dan segala macamnya guys. Jadi sekali lagi ya, Luis ini adalah tipe-tipe umat Kristen Indonesia yang kayak gitu ya. Banyak umat Kristen itu yang baik. Saya banyak kenal yang baik. Yang dia tuh tidak ada sama sekali menyinggung Islam. Banyak. Saya banyak kenal. Pendeta-pendeta yang baik, umat Kristen yang baik, saya banyak kenal. Dia nggak pernah menyinggung Islam sama sekali. Bahkan adik saya berteman dekat sama seorang Kristiani, ya. Ayah ibunya juga rajin gereja, nggak pernah ada masalah gitu guys. Bahkan saya juga pernah guys, saya pernah berhubungan dulu ya waktu zaman jahiliyah dengan beberapa wanita Kristiani ya. Sempat zaman jahiliyah, memang saya akui sama itu waktu itu salah guys, karena saya dulu sempat berpacaran gitu kan sama jahiliyah dulu gitu kan, tahun 2000-an, tahun 2000-an itu saya akui salah itu ya, itu masa lalu, masa kelam ya. Tapi itu mereka tidak pernah menjadikan Islam guys gitu. Mereka menghargai saya sebagai umat Islam itu kan, meskipun saya sendirian di rumahnya, mereka semua keluarga besar itu adalah Kristiani, mereka menghormati saya, menghargai saya gitu. Bahkan ketika tidak pernah menyinggung Islam sama sekali gitu loh. Dan saya juga sebaliknya, saya tidak pernah menyinggung agama mereka gitu, ya kan. Nah, kecuali mungkin pasangan saya sampaikan tentang Islam, saya sampaikan tentang salahnya agama di mana, dan kami itu tidak menjadi masalah jadi dialog yang asik gitu guys, tidak saling marah, bahkan dialog itu yang membangun gitu. Nah, jadi dan itu tidak saya sampaikan karena ke keluarganya, hanya kepada mantan pasangan saya ini dulu aja gitu. Nah, jadi intinya adalah, dan waktu tahun baru pun mereka ngerti, mereka tahu, bahkan mereka tahu kalau saya nggak boleh makan binatang nggak bersembelih. Maka ketika itu mereka makan ayam malam itu, tahun baru, saya datang situ ya, karena saya memang gak ada kegiatan waktu itu kan, ya sudah main situ malam baru gitu kan, saya sekali gitu kan. Nah itu mereka ngerti kalau saya kaum umat Islam yang nggak boleh makan binatang nggak sembelih. Mereka serahkan itu ayam sama saya yang sembelih sendiri guys, khusus buat saya gitu, luar biasa bukan. Nah mereka juga tahu kalau saya nggak boleh makan mereka darahnya itu pun mereka goreng guys, mereka bekukan dan mereka goreng. Mereka nggak tahu saya nggak makan itu, mereka nggak. Jadi yang saya makan tuh yang saya masak sendiri guys, luar biasa kan. Dan mereka tahu saya tidak minum, mereka tuh minum minum tua gitu guys. Mereka tahu kan saya minum tua, saya diberikan minuman kalau salah itu kayak Sprite atau Fanta gitu guys. Intinya adalah tempat makan dibedakan gitu. Jadi dan kami tetap makan bersama gitu kan. Dan itu bukan dalam merayakan ibadah, tapi berkumpul aja gitu, ngobrol-ngobrol enak gitu kan. Nah, jadi selagi itu adalah minoritas yang menghargai mayoritas gitu, bukan seperti Luis ya yang nggak tahu diri. Banyak orang Kristen yang gitu guys, yang baik guys gitu. Nah itu yang harus Luis dan teman-teman contoh gitu ya, belajarlah jadi minoritas di tempat mayoritas gini ya. Jadi tugas minoritas menghargai dan menghormati mayoritas sehingga Anda akan dilindungi. Seperti kami ketika kami berada di Italia, di Amerika ya, kami akan menghargai, menghormati yang mayoritas gitu ya. Jadi kami nggak pernah menghina pendeta, nggak pernah guys gitu kan. Apalagi di Indonesia ya, saya nggak pernah melakukan itu, apalagi di luar negeri gitu. Padahal di sini Indonesia mayoritas loh Muslim, saya bisa soalnya bebas buat apa saja karena mayoritas gitu kan. Tapi tidak saya lakukan, dan banyak ustadz tidak lakukan. Kenapa? Mereka hanya fokus agamanya sesuai dengan apa yang tulis gitu guys. Nah jadi berdebatlah dengan apa yang tulis ya, jangan biasa melapor polisi, karena Anda akan kalah, karena jumlah Anda sedikit, minoritas gitu. Berapa banyak sih umat Islam bisa melapor ya kan? Ya kan, berapa persen sih jumlahnya? 12%. Berapa? Umat Islam itu 86% lebih. Kalau semuanya membalas, habis umat Kristen Indonesia ini ya. Bukan cuma dilaporkan, malah dipersekusi dan segala macam. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia baik-baik gitu kan. Makanya orang-orang Indonesia masih bebas berkeliaran, masih bebas menjadikan Islam gitu kan. Tapi kalau nanti berbahaya, umat Islam akan bergerak guys. Ini karena belum berbahaya ya. Umat Islam itu akan menimbang-nimbang seberapa bahayanya orang ini. Kalau orangnya cuma kayak Luis ya sudah gitu. Bukannya meremehkan ya, dalam artian memang ya umat Islam itu terlalu pemaaf gitu guys.
Nggak penting, umat Islam tuh hanya kalau berbahaya, level berbahaya kayak Ahok atau Paul Zhang itu yang nantang-nantang itu baru. Tapi kayak Louis ini ya, dia belum pernah seperti penantang atau yang lainnya itu, ya sudah lah, cukup kita debati, kita dakwah seperti ini aja sudah selesai gitu. Karena Islam adalah agama rahmatul lil alamin, bukan agama seperti Louis itu ajarannya, bukan ajaran yang murni ya, ajaran Kristen ala Louis, saya katakan ala Louis ya, karena saya tahu ajaran Kristen itu baik, gak seperti yang Louis praktekkan. Saya tahu Kristen itu ajaran kasih, tampar pipi kanan, di pipi kiri. Louis sih enggak, dia belum tampar pipi kanannya, dia tampar pipi kiri orang duluan, bahkan bukan cuma pipi orang duluan, tapi juga semua orang ditampar guys, semua ustadz ditamparnya. Jadi Louis ini adalah sedang menjalankan ajaran kasih versi dia sendiri, karena versi Kristen pasti nggak seperti itu. Nah, itu yang Louis kerjakan, ya kan, ajaran kasih versi dia, gitu kan. Nah, cuman karena dia ya nggak berbahaya ya dibiarkan lah gitu. Nah, jadi justru umat Islam yang menjalankan ajaran kasih seharusnya. Kan, maka saya respect, hormat saya kepada para pendeta, para umat Kristen yang baik-baik di luar sana, yang tetap menghargai kami mayoritas gitu kan. Dan kalau Anda mau berdebat tentang Islam, silakan, kita akan ladenin dengan baik, dengan santun tentunya. Saya juga banyak berdebat dengan baik, ya sering dunia nyata guys, dunia nyata gitu, lebih enak ngobrolnya daripada di live streaming atau di apa itu, ya kan. Kalau dinyatakan lebih enak, bisa sambil ngopi, sambil apa. Saya sering berdebat dengan teman-teman Kristiani di dunia nyata, dan enak ngobrol guys, itu saya hargai gitu. Jadi nggak ada pakai emosian. Oke, mungkin sedikit tegang gitu, nada sedikit naik, tapi tetap koridor bersahabat gitu guys, ya kan, sebagai anak bangsa, sebagai teman gitu, ya kan. Jadi karena itulah perdebatan lain aja kita bisa kadang tegang gitu kan, tapi kan tetap bisa terkontrol semua guys. Nah itu yang, jadi komunikasi antar anak bangsa ini yang penting gitu. Jadi ketika Anda tidak bahas tentang Islam, ayo bahas tentang Islam, ayo gitu. Tapi sebatas apa yang tulis dulu, jangan sampai menyerang orangnya, seperti mengatakan Ustaz Abu Somad murtad lah, atau poligami itu menyebabkan HIV lah, jauh dari itu pesasek lah, ini kan kurang ajar, atau mau pedofil lah, ini kan kurang ajar guys. Itu dihindari, cukup sesuai dengan apa tulis gitu. Apa misalnya kayak kenapa Tuhan kalian dalam agama Islam itu menyebut diri kami, berarti dia lebih satu dong, itu oke, nggak menghina. Yang tertulis saja gitu, kayak saya bahas tentang tulis, misalnya Yesus bukan Tuhan, apa dalilnya? Yesus katakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Yang tertulis saja gitu, jangan melebar ke bahas kayak saya dikatakan bego, idiot. Ini kan udah nggak masuk dalam topik bahasan gitu, dan tibanya nyerang pribadi guys. Dan itu bukan ajaran kasih ya, atau mungkin ajaran kasih versi kalian lah, karena ajaran kasih sebenarnya nggak seperti itu kan. Jadi ajaran kasih itu dipraktikkan oleh para pendeta dan umat Kristen yang di luar sana, yang saya hormat sekali lagi, yang tidak pernah menyakiti hati umat Islam sebagai mayoritas, dan mereka ngerti posisi mereka sebagai mayoritas, menghargai dan menghormati mayoritas, sehingga mereka akan dilindungi oleh mayoritas gitu. Dan kalau adu menang-menangan pasti akan kalah, karena minoritas. Sama juga kayak kami, misalnya Islam tuh tahu diri ketika berada di luar negeri, di tempat di mana kami minoritas, kami akan baik-baik gitu kan, akan menghargai dan menghormati yang mayoritas, karena kami tidak mau ada jadi masalah gitu. Tapi Lurus kan tidak, nggak tahu diri guys, udah minoritas ya kan, macam-macam pula di tempat yang mayoritas Muslim Indonesia, yang paling banyak umat Islam di dunia guys. Oke. Jadi Louis mudah-mudahan dia sadar dan tahu posisi gitu kan, ngerti dia siapa gitu kan, dan ngerti dia tuh adalah minoritas gitu kan, yang harus tahu diri, yang ya bersyukur lah gitu. Untung anak di Indonesia, bukan di Arab Saudi atau di Pakistan atau di Yerusalem guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.